Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar kalian anak-anakku hari ini? Ya, di hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah SMKN Ubudeh untuk tahun pelajaran 2021-2022. Kali ini saya Budi Nugroho akan memberikan materi terkait dengan tata krama dan budi pekerti. Nah, untuk memulai materi ini, pertama persiapkanlah alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting nanti yang disampaikan oleh pemateri. Yang kedua, sebelum kita mulai materi ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku, kita langsung saja masuk ke materi. Perhatikan tayangan video berikut ini. Ya, coba kalian lihat dan coba kalian pikirkanlah bila lingkungan sekolah kalian itu tampak seperti yang ada di video ini. Ya. Siswa sering berantem, banyak siswa yang membuli temannya, dan pergaulan bebas anak-anak sekolah. Ya, apa jadinya? Bayangkan coba. Nah, kalau sudah kalian bayangkan, di sini kesimpulannya apa? Bahwa sekolah mengajarkan tata krama dan budi pekerti di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di lingkungan sekolah. Itu penting. Nah, kita masuk ke dalam penjelasan sebenarnya apa sih itu tata krama. Nah, arti kata dari tata krama. Tata itu adalah aturan atau kaidah atau susunan. Krama adalah ragam hormat, sehingga kalau dipadukan, tata krama adalah aturan atau kaidah sopan santun. Nah, secara lebih luasnya, tata krama atau sopan santun atau bisa juga disebut etiket, yaitu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan manusia. Yang berikutnya, tujuan sopan santun untuk saling menghargai, menghormati dan melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Nah, kemudian dasar-dasar dari tata krama adalah sebagai berikut. Yang pertama, sopan santun. Ya. Kedua, memberi perhatian kepada orang lain. Ketiga, menjaga perasaan orang lain. Keempat, menepati waktu dan janji. 5, memiliki rasa toleransi. 6, dapat menguasai diri. Dan yang ketujuh, berusaha untuk memahami orang lain. Kemudian, manfaat dari tata krama dalam kehidupan manusia. Yang pertama, membuat seseorang disegani, dihormati, dan disenangi. Kemudian, kemudahan hubungan baik dengan orang lain. Ketiga, memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Keempat, dapat memelihara suasana yang baik, terutama di lingkungan keluarga, sekolah, ya, dan di masyarakat. Kemudian, sikap siswa pada guru dan karyawan sekolah serta tamu dinas sekolah. Apa sih yang harus kalian lakukan ketika pada guru, pada karyawan sekolah, ataupun pada tamu dinas sekolah? Nah, yang pertama, siswa wajib menghormati semua guru dan karyawan yang ada di SMKN Ubudeh. Kemudian pada saat berpapasan dengan guru, ini kalian wajib memberi salam kepada guru. Ya. Kemudian yang ketiga, berbicara dengan guru atau karyawan, ini sebaiknya gunakan kata-kata permisi atau minta tolong,
dan serta diakhiri dengan ucapan terima kasih. Kemudian yang keempat, berbicara dengan guru itu wajib menggunakan bahasa Indonesia yang baik atau menggunakan bahasa Jawa Kromo ya, karena kita orang Jawa. Kemudian yang kelima, siswa wajib menghormati tamu sekolah baik tamu dari dinas maupun tamu orang tua siswa dengan memberi salam. Yang keenam, siswa wajib membantu tamu yang datang dengan cara mengantarkan atau menunjukkan ruangan yang akan dituju oleh tamu. Etika berdandan ke sekolah. Nah, ini biasanya ditujukan kepada anak-anak putri ya. 1. Tidak berdandan atau menggunakan bedak yang berlebihan. Yang kedua, tidak menggunakan pemerah bibir. Ketiga, tidak menggunakan cat kuku. Keempat, bagi yang berjilbab menggunakan jilbab polos sesuai dengan ketentuan seragam. Kemudian rambut disisir rapi, ini bagi yang pria ya, atau bagi wanita yang tidak mengenakan jilbab ya. Tapi alhamdulillah untuk SMK Ilmu Buddha karena berbasis Islam ya, jadi semuanya mengenakan jilbab ya. Sedangkan yang pria ini di samping rambut ditata dengan rapi, ini wajib mengenakan peci ya, peci berwarna hitam ya. Kemudian memasukkan baju ke dalam celana atau rok dan menggunakan ikat pinggang atau sabuk polos sesuai dengan ketentuan aturan sekolah. Ketujuh, tidak menggunakan perhiasan emas atau bahan lain yang berlebihan. Kemudian ada pepatah, seragam rapi, cermin pribadi. Nah, arti dari pepatah itu sendiri kalau kita dijabarkan secara rinci, ini sama halnya dengan aturan yang telah dibuat oleh sekolah ya. Yang pertama, selalu gunakan seragam sesuai dengan hari yang ditentukan, jangan sampai saltum atau salah kostum ya. Sesuai dengan aturannya di SMK Ilmu Buddha ini hari Senin Selasa memakai putih abu-abu ya, kemudian berpeci, memakai dasi ya, sepatu hitam, kemudian kaos kaki putih ya, berikat pinggang, serta mengenakan bed sesuai dengan tempatnya ya. Kemudian di hari Rabu, Kamis ini memakai seragam batik identitas ya, ma'arif ya, dengan kalau yang cewek kerudung berwarna hitam dan rok berwarna hitam, kemudian sepatu hitam dan kaos kaki putih ya. Dan di hari Jumat ini memakai seragam pramuka ya, pramuka lengkap tentunya. Kemudian berpakaianlah dengan semestinya Anda berada di sekolah ya. Sekolah itu bukan mal ataupun tempat lain ya, rekreasi dan lain-lainnya ya. Sekolah itu ya ada aturannya yang wajib kalian taati. Seragam sekolah Anda ini mencerminkan diri Anda ya. Kalau Anda berpenampilan rapi ya, pasti pribadi Anda akan baik ya tentunya. Dan sebaiknya ketika kalian berpenampilan amburadul ya, pasti pribadi diri kalian juga mengikuti apa yang dipakai oleh kalian ya. Dan seragam sekolah juga menampilkan citra alma mater sekolah kalian. Kemudian yang berikutnya, bagaimana sih tata cara memasuki ruang kantor atau ruang kelas pada saat ada pembelajaran ya. Ini juga ada tata caranya. Yang pertama, mengetuk pintu dan meminta izin sebelum memasuki ruang kantor atau ruang kelas ya. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam kepada Bapak Ibu guru yang berada di dalam ruangan tersebut. Kemudian memasuki ruangan dengan sopan, tidak berlari atau dengan membuat gaduh ya. Kemudian yang keempat, menyampaikan keperluannya. Kelima, meninggalkan ruangan dengan sopan dan mengucapkan salam
Kemudian yang berikutnya, memasuki dan menggunakan kamar mandi sekolah. Nah, memang ada aturannya, ya, ada, karena kamar mandi sekolah ini di sekolah merupakan fasilitas umum, ya, fasilitas umum untuk siswa, ya, dan tentunya untuk Bapak Ibu guru juga. Nah, setiap siswa SMK Ilmu Bodeh ini wajib menjaga kebersihan kamar mandi sekolah. Nah, ketentuan-ketentuannya bagaimana pemakaiannya? Ya, yang pertama, gunakan bakia atau sandal khusus ketika akan masuk ke kamar mandi. Ya, yang kedua, tentunya berdoa sebelum dan sesudah masuk ke kamar mandi. Masih hafal kan doanya? Ya, pastinya masih, ya. Kemudian yang ketiga, tidak bersuara gaduh atau keras pada saat berada di dalam kamar mandi. Keempat, menggunakan air secukupnya, tidak berlebihan, ya, tidak membuang sampah di dalam kloset atau saluran air kamar mandi. Kemudian yang keenam, matikan air pada saat keluar dari kamar mandi. Dan yang ketujuh, tinggalkan kamar mandi dalam keadaan bersih dari kotoran. Berikutnya, etika berjalan bersama pada saat berangkat atau pulang sekolah, ya. Yang pertama, berjalan pada jalur di sebelah kiri, kemudian berjalan tidak secara bergerombol, ya. Kemudian tidak gaduh dan mengganggu ketenangan masyarakat yang dilewati. Keempat, bila perlu menyapa dengan masyarakat sekitar sekolah, ya, sapalah dengan sopan, ya. Kemudian yang kelima, tidak mengambil barang, merusak barang atau tanaman yang ada di sepanjang jalan kalian lewati. Dan yang keenam, tidak membuang sampah sembarangan di sepanjang jalan yang dilewati juga. Kemudian, apa sih yang harus kalian lakukan ketika kalian menjadi siswa SMK Ilmu Bodeh? Ya. Sebagai siswa SMK Ilmu Bodeh, satu, ya, ini harus kalian dimengerti, datang on time itu bukan berarti datang tepat saat bel masuk berbunyi, ya. Ingat, datang on time itu bukan berarti datang tepat saat bel masuk berbunyi. Ya, sebaiknya kalian datang lebih pagi, ya, supaya kamu bisa menyiapkan diri untuk menerima pelajaran. Kemudian yang kedua, datang di sekolah jam ya minimal 15 menit sebelum bel masuk, ya, sehingga 15 menit ini bisa kalian gunakan untuk persiapan. Kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan jadwal serta dikerjakan di rumahnya apabila ada PR atau tugas dari Bapak Ibu guru, ya, yang harus dikerjakan di rumah. Kemudian seragamku harus rapi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang kelima, sebagai siswa SMK Ilmu Bodeh, aku tidak akan pernah membolos. Nah, keenam, sebagai siswa SMK Ilmu Bodeh, aku menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah harus selalu dijaga, ya, baik kebersihan dan fasilitasnya. Kemudian yang ketujuh, sebagai siswa SMK Ilmu Bodeh, aku akan tertib di dalam kelas, ya, tidak membuat gaduh, ya, ribut dengan teman-temannya, ini tidak boleh. Ya, yang kedelapan, ya, aku harus bersikap jujur dan tidak mencontek. Nah, jujur lebih baik, ya. Kemudian yang kesembilan, aku harus sopan kepada setiap orang. 10, aku tidak akan pernah merokok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, ya, karena merokok itu sendiri ini dapat menyebabkan berbagai macam timbulnya penyakit. Ke-11, aku tidak akan pernah mencuri dan berkelahi di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 12, menghormati kepala sekolah, Bapak Ibu guru, serta karyawan
dan warga sekolah lainnya. Kemudian 13, menghormati teman dan kakak kelas. Kemudian selalu mengikuti kegiatan yang ada di sekolah, baik kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikulernya. Nah, itu merupakan materi terkait tata tertib dan budi pekerti. Oke, untuk penugasan, ya, silahkan kalian nanti buat resume, ya, atau simpulan dari materi yang tadi saya bahas pada selembar kertas folio, yang mana nanti tugas tersebut dikumpulkan pada saat berangkat luring, ya. Di atasnya kertas ditulis nama dan kelas serta jurusannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.